Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Apa kabar? Bagaimana aktivitas pada hari ini? Saya harap semua berjalan lancar, tetap diberi kesehatan, dan apa yang dikerjakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lagi bersama saya, Heri Wicaksono SHMH, di channel Solusi Hukumnya HWA. Pada kesempatan malam hari ini, saya baru pulang dari kantor. Ini sudah sampai di rumah. Saya buka-buka chat WA, konsultasi bantuan hukum yang saya kelola. Ini tadi saya lihat ada penanya yang mengirimkan pertanyaan. Langsung saja, sahabat-sahabatku semua, saya bacakan pertanyaan dari saudara penanya ini. Semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua yang menonton channel Solusi Hukumnya HWA pada malam hari ini. Saya bacakan ya, berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wanita berumur 38 tahun. Saya berstatus janda dan memiliki 2 orang anak. Saya dan suami telah bercerai sejak 4 tahun yang lalu. Anak-anak tinggal bersama saya. Sejak bercerai, komunikasi saya dan mantan suami sangat buruk. Kami hampir tidak pernah sama sekali berkomunikasi perihal anak-anak kami. Saya tidak tahu lagi keberadaannya dan menghubunginya kemana. Sejak 2 tahun lalu saya tidak tahu. Pada saat bercerai, salah satu isi putusan dalam perceraian dari pengadilan adalah memerintahkan suami saya untuk memberikan nafkah sebesar 3 juta per bulan. Nah, setelah bercerai, kewajiban nafkah untuk anak-anak itu hanya diberikan kurang lebih selama 2 bulan saja. Dan kemudian hingga sekarang tidak pernah lagi diberikan. Hal yang demikian, apa bisa dikategorikan penelantaran anak, Pak? Mohon penjelasannya. Dan apakah saya bisa membuat laporan kepolisian tentang penelantaran anak ini? Terima kasih Pak atas penjelasannya, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari saudari penanya. Dari apa yang ditanyakan, saya mengkategorikan atau mendasari 2 hal penting dari situasi perkara yang dialami oleh saudari penanya. Ada 2 undang-undang yang mendasari mengenai perlindungan terhadap anak-anak. Nah, pada saat masih di dalam situasi perkawinan atau dalam keadaan menikah, itu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, di dalam undang-undang ini, ketika masih dalam hubungan suami istri atau dalam keadaan masih menikah, ini yang undang-undang inilah yang dijadikan dasar mengenai perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu anggota keluarganya adalah anak-anak. Disebutkan di pasal 9 kalau nggak salah, itu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, ini dasarnya ya. Jika memang situasinya masih dalam satu ruang lingkup rumah tangga atau suami istri.
Karena apa? Karena di dalam pernikahan atau perkawinan itu adalah sebuah perjanjian seperti yang disampaikan dalam isi pasal 9 tersebut, ya. Nah, ketika ada sebuah perjanjian perikatan sebagai suami istri dan sebagai keluarga, maka menurut hukum berlaku baginya. Nah, dia menyetujui bertanggung jawab atas sebuah keluarga, yaitu tentunya keperluan hidup, kebutuhan hidup, kasih sayang, dan pengembangan pendidikan, semuanya yang ada di dalam keluarga itu, perlindungan, ya, dalam yang dibutuhkan dalam satu keluarga itu menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Nah, situasi yang berbeda seperti yang ditanyakan dari saudari penanya tadi adalah ketika situasinya sudah keduanya berpisah atau bercerai. Ketika situasinya sudah berpisah atau bercerai, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hal mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran. Nah, bunyinya seperti ini. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, bunyinya sama seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ya. Kemudian ada lagi, yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental maupun spiritual dan sosial. Nah, itu yang dimaksud sebagai anak terlantar. Nah, apa yang ditanyakan saudariku penanya tadi, apa bisa Pak ini dikatakan penelantaran? Unsur-unsur yang ada di dalam penelantaran itu tadi tidak terpenuhi kebutuhannya, baik secara wajar, secara fisik, spiritual maupun sosial. Nah, poin-poin penting yang menjadi unsur penelantaran. Jikalau keadaan ekonomi saudariku penanya ini kurang baik, hidupnya pas-pasan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada bantuan dari mantan suami yang notabene masih bapaknya anak-anak, bisa jadi karena ekonominya pas-pasan, tidak dapat nafkah dari bapaknya, maka kebutuhan sehari-hari anak-anak ini tidak wajar, tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Nah, itu saudariku harus reka-reka sendiri, ya. Nah, kemudian ada lagi di dalam pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Nah, kembali lagi di putusan perceraian, apakah ada di sana yang menyatakan bahwa hak pengasuhan anak itu jatuh pada saudari? Jika memang di dalam sebuah putusan tersebut ada, nah ini sudah menjelaskan bahwasanya hak pengasuhannya ada pada saudari, tapi tidak memutuskan kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ini dijelaskan di dalam ayat 2 bahwasanya dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksud seperti di atas tadi yang sudah saya sebutkan tadi, anak tetap berhak satu, bertemu langsung dan berhubungan pribadi tetap dengan kedua orang tuanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hak anak tetap
bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang diri anak tersebut. Tentunya dari kedua orang tuanya. Sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Nah, ini pentingnya anak mendapat support dari kedua orang tuanya supaya bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Ingat, dari kedua orang tuanya. Jika memang selama ini ikut dengan ibunya sudah membiayai, maka ayahnya juga atau bapaknya juga harus tetap berkewajiban membiayai. Terlebih lagi sudah ada perintah dari pengadilan diisi putusan bahwasanya memerintahkan memberikan nafkah bulanan senilai 3 juta per bulannya. Ya. Kemudian yang keempat, ada hak-hak lain yang harus diperoleh anak. Masih banyak ya. Dari sini mungkin sebagian besar sudah menjawab pertanyaannya saudariku, bahwasanya apakah itu masuk dalam penelantaran, Pak? Nah, unsur-unsurnya sudah masuk ya. Kemudian saya lanjutkan ancaman hukuman. Saya lanjutkan tentang ancaman hukuman jika terjadi penelantaran ya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Itu aturan. Itu jelas larangannya ya. Di pasal, kalau nggak salah itu pasal 76B. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Lantas apa sanksi hukumannya, Pak? Jika memang terjadi pelanggaran hukum tentang penelantaran anak ini, hukum berpijak pada pasal 77B, di mana di situ sudah dijelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76B, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ya, ancaman hukumannya berat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu saya berpesan bahwasanya orang tua dan anak sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir hubungan statusnya. Ya, mungkin suami istri bisa berpisah atau berstatus mantan suami mantan istri, tapi hubungan antara orang tua dan anak tidak bisa berakhir selamanya. Maka daripada itu jangan sampai anak menjadi korban ketika kedua orang tuanya bertikai atau berpisah. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, penjelasan dari saya terkait mengenai pertanyaan dari saudariku penanya tadi. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah menonton channel Solusi Hukumnya HWA. Terima kasih sudah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya mohon terus dukung channel ini supaya bisa berkembang, share ke teman-teman dan kerabat-kerabat lainnya, supaya informasi yang positif ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Selamat malam, saya akhiri. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu. Kita song-song hari esok kita akan beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada
tayangan yang selanjutnya.